Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk satukan rasa syukur kami kepadamu atas kasih dan rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Dengan rasa syukur ini Tuhan, kami mohon Engkau yang layakkan sucikan hati kami, layak untuk memuji dan menyembah-Mu, Allah kami yang kudus, Allah kami yang hidup. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari kami datang, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini di dalam pimpinan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kami yakin dan percaya di dalam setiap kehidupan kami ada penyertaan Tuhan. Dan kami yakin di dalam firman Tuhan ada kuasa Allah yang nyata, ada kuasa Allah yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Saat ini kami mau angkat pujian ini Tuhan, karena kami yakin percaya kuasa firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, pernyataan iman percaya kita. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Kami pegang teguh, ku pegang teguh
janji-Mu Tuhan. Amin. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Panggil Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Kami percaya Tuhan di dalam setiap kuasa firman Tuhan yang hidup dia dan amin. Kami tetap berharap, kami tetap percaya. Muliakan teguh janji-Mu Tuhan. Tidak ada alasan Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Sebut nama Yesus, katakan di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, mujizat ada di dalam hati kami Tuhan, di dalam hidup kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau katakan dengan sepenuh hati kami bahwa Engkau Allah kami yang penuh kuasa, sanggup melakukan mujizat. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di hati kami. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Angkat hatimu. Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di hidup kami. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Amin, amin, amin. Betul seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan. Mukjizat nyata di tempat ini. Meskipun seringkali sepertinya tidak ada alasan untuk kami terus berharap, tetapi kami ini mau menjadi a prisoner of hope, tawanan pengharapan Tuhan. Tidak ada apapun dan tidak ada siapapun yang bisa menghentikan untuk kami terus berharap kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, walaupun kami mungkin seringkali tidak melihat rencanamu, kami tidak bisa melihat bahkan jejak-jejak tanganmu, tetapi kami mau trust your heart. Kami percaya hatimu Tuhan, hatimu untuk kami anak-anakmu ini. Kalau putra tunggalmu saja diberikan untuk kami, mati bagi kami. Kalau hanya sekedar pemulihan yang ada di dalam hidup kami, pemulihan apapun itu Tuhan, pemulihan hubungan, pemulihan keluarga, pemulihan kesehatan,
apapun itu Tuhan, pemulihan keuangan, itu hanya seujung kukumu. Biar Tuhan, kami ini tidak pernah berhenti berharap. Kami percaya mukjizat-Mu masih ada di tempat ini. Dan biar pagi hari ini Engkau yang melawat kami semua, anak-anak-Mu, putri-putri yang Kau kasih Tuhan, biar kami semua boleh menangkap kebenaran dari firman-Mu. Dan biar Tuhan, hanya yang dari Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh masuk ke dalam hati kami. Dan itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, tidak dapat dicuri oleh si jahat. Dan biar Tuhan, hanya yang sungguh-sungguh Engkau pilih untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Yang sungguh-sungguh Engkau undang untuk datang ke dalam Zoom meeting ini Tuhan. Dan biar nama-Mu dimuliakan. Kehendak-Mu jadi, kerajaan-Mu datang. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Yesua HaMasiah kami. Kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya, kami sudah menerima yang kami doakan ini. Dan kita semua katakan, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali setelah hari Senin kemarin. Kita berjumpa di dalam sesi Rosasanah. Masih di dalam tahun baru ya, karena baru hari Selasa kemarin sebetulnya ya, Senin itu adalah RF, malam tahun barunya. Lalu kemarin itu New Year-nya. Jadi saya mau mengucapkan juga Shana Tova Umitukah ya. Semoga kita memasuki tahun yang baru ini, tahun yang baik ya, walaupun tahun Sabat, tahun Semitah, tapi ini tahun yang kita mau gunakan sungguh-sungguh untuk kita encountering with God ya. Dan ini pas sekali hari ini kita mau berbicara tentang war room ya. Apa itu war room? Istilah war room itu sebetulnya pertama kalinya digunakan itu di tahun 1901. Di tahun 1901 di dalam kemiliteran ya, di dalam kemiliteran di Amerika, tepatnya di Amerika. Mungkin itu seperti gambarnya itu ya. Jadi banyak orang war room itu sebetulnya awalnya gitu ya, dipakai di dalam kemiliteran, tapi ini biasanya petinggi-petingginya militer, jenderal-jenderalnya yang berkumpul di satu ruangan untuk bertemu dan merencanakan apa ibu-ibu? Merencanakan strategi perang ya, strategi perang. Nah, lokasi war room ini biasanya di kantor pusat militer ya, di head office-nya seperti itu. Nah, war room di dalam kemiliteran itu juga sering disebut sebagai situation room, control room, dan juga command center. Jadi di war room itulah pengontrol sebetulnya, itulah jantungnya dari kemiliteran ya, dan disitulah semua perintah-perintah nantinya akan dikeluarkan ya. Nah, di war room ini biasanya juga dibuat rencana, dibuat strategi untuk memecahkan problem-problem peperangan. Jadi war room itu adalah tempat yang sangat penting di dalam dunia militer, apalagi di saat-saat negara itu sedang menghadapi yang namanya peperangan. Ya, nah tanpa war room, para tentara itu dipastikan akan kalah di dalam peperangan. Kenapa? Karena mereka tidak akan punya goal, mereka tidak akan punya visi, tidak akan punya vision gitu ya. Kalau nggak punya visi akan ngawur aja. Yang satu melakukan apa, yang lain melakukan yang lain gitu ya. Jadi war room adalah satu tempat yang istilahnya sangat strategis, karena di sini itu mereka mengidentifikasikan, yang pertama-tama adalah mengidentifikasikan musuh dan juga penyerangan terhadap musuh ya. Strategi mengidentifikasi musuh, lalu strategi juga untuk penyerangannya bagaimana terhadap musuhnya ya. Itu latar belakangnya. Nah, hal yang sama juga terjadi di dalam hidup Anda dan saya sebagai tentaranya Tuhan, atau kalau kerennya jenderal-jenderalnya Tuhan Yesus ya. Nah, yang sedang menghadapi peperangan di dunia ini ya, kita kan tidak pergi ke party. Ya, saya sudah jelaskan ya, tapi kita di dalam peperangan setiap saat, every day. Untuk itulah tidak dapat ditawar. Jadi yang namanya war room ini adalah emas, ibu-ibu semuanya. Bukan optional. Optional itu gini, kalau bisa boleh buat,
Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nah, itu berarti optional. Tetapi war room di dalam hidup kita, para tentaranya Tuhan ini, it's a must. Itu satu keharusan. Seperti tadi di dunia kemiliteran itu, ya, bahwa kita semua ini harus memiliki, mempunyai yang namanya war room di rumah kita masing-masing. Nah, nanti sambil berjalan, saya harap Anda semuanya akan mengerti kenapa saya berkata bahwa war room itu emas. Tidak boleh ditawar, ya. Saya berharap semua Anda sudah pernah menonton film War Room. Yang belum di broadcast itu kemarin saya kirimkan ya, walaupun itu mungkin orang yang merekam sehingga tidak terlalu perfect, tetapi saya rasa untuk remind kita, mengingatkan kita kembali bagi yang sudah pernah nonton, bagus, dan yang belum juga saya rasa itu sangat membantu. Semoga Anda semuanya kemarin sempat ya melihat itu, karena saya buru-buru kirimkan dulu. Tapi seandainya belum pun ya nggak apa-apa, bukan harus pergi dari Zoom ini ya, enggak sih, boleh-boleh saja ya, tetap ikut. Semoga sambil mendengarkan penjelasan saya ini nanti Anda semuanya bisa memahami. Oke ya. Nah, saya akan memulai yang pertama tentang ada 7 gitu ya, ada 7 pelajaran penting dari yang namanya war room. Apa itu 7 pelajaran penting dari yang namanya war room? Yang pertama, know who your enemy is. Kenali siapa musuh Anda. Nanti saya jelaskan detailnya, tapi ini langsung 7-7-nya dulu ya. Kenali siapa musuh Anda, karena seringkali kita nggak kenal siapa musuh kita. Yang kedua, get rid of any distraction. Singkirkan segala gangguan. Yang ketiga adalah share your prayer life. Bagikan kehidupan doa Anda. Yang keempat, don't be lukewarm. Ya, jadi jangan be, itu maksudnya. Don't be lukewarm. Jangan menjadi suam gitu. Ya, we should grow to love prayer. Kita itu harusnya bertumbuh mencintai doa atau bertumbuh mencintai kegiatan berdoa gitu. Ya, kehidupan berdoa itu. Mentors are verb, artinya para mentor itu luar biasa. Dan yang ketujuh, find someone to invest in. Temukan seseorang yang kepadanya Anda itu bisa berinvestasi. Nah, saya mau jelaskan satu persatu ya. Know your enemy is. Kenali siapa musuh Anda. Pelajaran pertama yang sangat penting dan vital adalah bahwa Anda dan saya itu ya harus tahu siapa musuh kita yang sebenarnya. Kenapa begitu? Karena seringkali di dalam hidup kita, kita itu merasa musuh kita itu siapa? Musuh kita itu adalah orang-orang yang sudah nyakitin kita, ya, sudah nyusahin kita, nyebelin kita, gitu, yang selalu menyerang kita. Itulah yang kita rasa dan kita pikir sebagai musuh kita. Ya, bahkan musuh bebuyutan kita. Nah, di dalam film War Room, kehidupan rumah tangga dari salah satu tokoh utamanya namanya Elizabeth, ya kan, wanita, semua di sini tokoh-tokohnya kulit hitam, ya gitu. Nah, Elizabeth ini yang begitu pahit kehidupan rumah tangganya dengan suaminya. Kita lihat suaminya itu selingkuh, gitu ya, lalu suaminya itu selalu mempersoalkan karena keuangan mereka itu tidak oke, ya, sehingga mempersoalkan pengeluaran dan sebagainya, termasuk supportnya Elizabeth terhadap adiknya, ya, saudaranya itu dipersoalkan terus, sehingga itu memaitkan hatinya Elizabeth ini. Dan Elizabeth itu berpikir bahwa seolah-olah suami dari Elizabeth inilah yang menjadi musuh bebuyutan Elizabeth. Ya, musuhnya si Elizabeth itu. Elizabeth tahunya adalah bahwa musuhku itu ya suamiku ini, gitu. Karena dia yang buat susah aku. Ya, dia yang nggak oke, gitu. Nah, tapi ibu-ibu, firman itu memberitahu kita seperti ini. Saya rasa ini firman yang udah mungkin sampai hafal ya kita semua. Karena perjuangan kita bukanlah, tapi ini penting untuk saya keluarkan supaya mengingatkan kita. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu. Jadi kalau kita dikatakan di sini pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, berarti nggak hanya satu. Dunia yang gelap ini punya hierarki, punya kerajaan, makanya disebut kerajaan kegelapan. Ya, jadi ini nggak main-main ibu-ibu semuanya. Ya, mereka pun punya strategi penyerangan. Lah kalau Anda dan saya, orang Jawa bilang glundung wae gitu ya kan, nggak ngerti apa-apa, pokoknya ya udah aja gitu. Ya pasti kalah. Ya, gitu. Jadi seharusnya kita tidak bertarung melawan sesama kita, karena sesama kita kan darah dan daging. Ya, gitu. Sesama manusia, artinya kan darah dan daging, siapapun itu. Tetapi kita harus bertarung melawan ini tadi. Roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, ya kerajaan kegelapan. Ya, nah that's why we need to pray. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Dan itu sebabnya Tuhan kasih kita the armor of God. Senjata tuh Allah gitu. Karena Tuhan tahu yang kita lawan ini nggak main-main. Walaupun kita nggak perlu takut. Ya, nggak perlu takut karena kita dipersenjatai. Nah, yang kedua tadi kan get rid of any distraction. Apa maksudnya? Singkirkan segala gangguan. Buat Anda yang belum nonton filmnya, saya mungkin perlu jelaskan di sini sedikit di film tersebut. Bahwa si Elizabeth itu disarankan oleh mentornya. Ya, mentornya ini seorang ibu tua yang luar biasa, namanya Ibu Clara. Ya, nah untuk menciptakan satu ruangan sendiri gitu, ya, untuk berdoa, ruangan pribadi untuk berdoa, bukan berdoa asal di mana-mana. Betul, kita bisa berdoa everywhere, ya kan, di mana-mana. Tetapi kita butuh yang namanya war room. Nah, war room itu harus dibuat, gitu, ya. Dan Elizabeth itu menurut dia akhirnya memakai sebuah ruang pakaiannya, kalau itu disebutnya apa, closet gitu ya. Nah, itu untuk kalau orang di Amerika itu biasanya punya ruang untuk taruh baju-baju, nggak gabung di kamar gitu, nggak, ruang untuk baju-baju. Nah, itu juga demikian, ya mereka punya seperti itu. Dan itu diubah oleh si Elizabeth ini menjadi war room. Dengan cara apa? Dia mengeluarkan semua barang-barang yang nggak perlu. Di situ ada sepatunya dia juga, ya, dan dibersihkannya. Dan dia dapat memakainya sebagai ruang doa. Nggak besar sih, kecil gitu ya. Dan dia itu memberi satu pelajaran penting. Ya, ini memberi satu pelajaran penting untuk kita semua. Bahwa kita perlu menyingkirkan hal-hal yang mengganggu kita supaya kita itu bisa sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Bapa kita di sorga. Ruangan yang diciptakan oleh Elizabeth itu nggak besar, tetapi penuh kedamaian. Ya, yang lihat filmnya lebih paham ya, penuh kedamaian. Jauh dari orang-orang lain yang di rumah untuk lalu lalang seperti itu. Dan juga dia juga nggak mengganggu penghuni rumah yang lain untuk melakukan aktivitas mereka. Jadi ibu-ibu semuanya, jangan membuat war room di living room kita. Oh, saya mau buat war room. Ini ada living room, saya buat aja di pojok itu war room saya. Ya nggak bisa kecuali ditutup seperti itu. Karena yang namanya living room kan orang memang semua lalu lalang. Nanti kita terganggu dan kita juga mengganggu orang gitu. Ya, jangan buat itu. Nah, intinya adalah bahwa kita ini perlu punya satu tempat, nggak harus besar sekali lagi, di rumah kita yang di situ kita itu bisa sungguh-sungguh tenang, jauh dari gangguan. Lah syukur-syukur memang bisa dikunci. Ya kan, seringkali kan kita itu menyiapkan banyak ruangan untuk ini dan itu di rumah kita, tapi kita lupa satu, menyiapkan aja ruangan untuk berdoa. Kenapa? Itu sebetulnya membuktikan bahwa kita tidak merasa bahwa doa itu segalanya. Ya, nah, saya mau kasih contoh dari seorang teman kita, ya, masih ada di sini, semoga ya ibunya, ya, ini salah satu ibu pengurus HOTK dari tim pujian, ya, yang dia itu punya satu ruangan doa di rumahnya, nggak besar,
kalau saya tampilkan atas izin dari ibunya ini ya, saya tampilkan, pasti Anda bisa melihat bahwa itu bukan satu ruangan gitu, bukan ya, tapi hanya satu tempat gitu, satu tempat tapi yang memang tersembunyi gitu ya, dan nyaman tempatnya itu ya. Ini adalah ruang doa dari Ibu Tintin dari grup pujian. Bisa lihat ya, itu hanya satu seperti, nah di pojokan seperti itu ya kan, di ruangan rumahnya itu ada banner Jehovah Nisi untuk mengingatkan bahwa itulah Jehovah Nisi saya, seperti itu ya. Nanti ada kesaksian juga dari Ibu Tintin. Nah, ini di mana terlihat itu, kalau Anda bisa zoom gitu ya, itu ada ayat-ayatnya semua, dia tempel-tempelkan semua pergumulannya dan sebagainya ya. Nah, saya mau bacakan kesaksian dari Ibu Tintin tentang war room-nya ya. Ini testimoni saya mengenai war room. Dulu sebelum tahu war room, doa saya itu hanya ritual standar saja, Bu. Lebih banyak permohonan untuk kepentingan pribadi dan keluarga sendiri. Walaupun war room itu boleh. Untuk kita itu doa untuk keluarga kita, seperti Elizabeth ini kan bergumul, memang sedang bergumul. Tetapi kalau kita nantinya ya semakin bertumbuh, akhirnya kita bertumbuh tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, tetapi mendoakan bahkan sampai dunia ya. Film War Room membuat saya kagum, kata Bu Tintin. Bagaimana doa menjadi begitu powerful dengan memperkatakan firman atau janji Tuhan. Dan itu sanggup menolong menyelamatkan orang dari situasi yang sulit. Jadi saya termotivasi untuk mengikutinya. Saya menjadi lebih sering membaca firman Tuhan lalu menuliskan firman-firman yang menginspirasi. Ya, itu makanya di fotonya itu kelihatan ya, dan menyentuh hati saya, dan lalu menempelkan di dinding tempat ruang doa saya. Ya, di ruangan tempat berdoanya Bu Tintin. Saya mulai memperkatakan firman-firman Tuhan yang saya tempelkan di ruangan saya saat berdoa, saat teduh, atau kapan saja saat saya ini membutuhkan kekuatan. Nah, pertumbuhan atau perubahan yang dialami oleh Ibu Tintin berkata, perubahan yang saya alami, yang pertama, saya lebih banyak untuk mendoakan hal-hal di luar kepentingan pribadi saya. Nah, karena Ibu Tintin mungkin tidak punya pergumulan yang amat sangat berat gitu ya. Misalnya gereja, ministry, para hamba Tuhan, dan bahkan para pemimpin di Indonesia ini, orang-orang yang membutuhkan. Saya lebih banyak mengucap syukur dan mengharapkan kehendak Tuhanlah yang sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan saya. Yang kedua, dengan memperkatakan firman Tuhan dalam berdoa ataupun bersaat teduh, ternyata iman saya menjadi lebih dikuatkan. Saya menjadi lebih percaya bahwa Tuhan itu sungguh bekerja karena firman-Nya adalah ya dan amin. Segala sesuatu pasti akan digenapi sesuai kehendak-Nya. Walaupun, nah ini tadi seperti lagu yang kita nyanyikan, walaupun situasi dan kondisi yang saya hadapi sepertinya tidak ada harapan. Ya, seringkali ketika tidak ada harapan, Ibu Tintin merasa bahwa imannya itu semakin dikuatkan ketika memperkatakan firman Tuhan, karena akhirnya dia tahu bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan yang ketiga, saya lebih bersemangat dalam berdoa, meminta dengan memperkatakan firman-Nya, karena saya melihat dan mengalami sendiri. Ini sampai di bot ya, bagaimana kuasa Tuhan itu sungguh nyata. Saya bersyukur untuk setiap mukjizat-mukjizatnya yang Dia izinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Mengapa saya sebut mukjizat? Karena seringkali pertolongan Tuhan yang terjadi itu di luar dugaan saya. Hal yang tidak pernah saya pikirkan atau bayangkan. Ya, artinya yang seringkali di luar logika kita. Kita mikirnya, oh nanti harus begini. Mungkin kalau saya ini nanti dia begini, dia begini, dia begini. Tapi ternyata yang terjadi itu pertolongan Tuhan di luar yang bisa make sense untuk kita. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir, saya bersemangat. Nah ini ya, menularkan cara berdoa ala war room ini kepada keluarga dan teman-teman dengan sharing pengalaman yang saya alami. Saya berharap semakin banyak anak Tuhan menjadi tiang-tiang doa dan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Puji Tuhan, thank you banget untuk Tintin yang sudah mau berbagi ya dengan kita untuk war room-nya ya. Karena biasanya war room itu sesuatu yang
yang banyak perkebunan ditempelkan dan sebagainya ya. Tapi karena ini foto kan kita tidak bisa sampai detail sekali ya. Nah, yang ketiga tadi dikatakan share your prayer life. Nah, apa ini maksudnya? Bagikan kehidupan doa Anda. Tadi Tintin sudah sebutkan ya. Waktu pertama kali saya itu nonton film War Room, ibu-ibu, yang membuat saya justru kagum dan terharu juga ya, adalah waktu si Ibu Clara itu ya, Ibu Clara tua ini menunjukkan war room-nya, ruang doanya kepada Elizabeth. Dan dia itu bercerita bagaimana di ruangan itulah dia itu merancang strategi peperangannya melawan setan yang mengganggu rumah tangganya. Ya, bagaimana dia mengadukan kemarahannya akan suaminya, gitu ya kan? Yang orang mungkin nggak tahu, Elizabeth saja waktu datang nggak tahu karena kan dipasang foto yang kayaknya mesra banget si Ibu Clara ini dengan suaminya yang waktu itu sudah meninggal, ya. Nah, dia mengadukan, dia cerita bahwa dia inilah tempat saya tuh mengadu kepada Tuhan. Ketika saya marah, ketika saya keki kepada suami saya, ya. Dan bagaimana Tuhan menolong dia untuk memahami musuh yang sebenarnya. Dia cerita kepada Elizabeth muda ini bahwa dulu saya juga kayak kamu. Saya berpikir musuh saya yang pertama, ya suami saya itu. Yang sibuk terus, yang gak perhatian sama saya, bla bla bla. Ya, dan akhirnya kita juga melihat bagaimana Elizabeth juga setelah punya war room dan setelah akhirnya dia struggle di situ dan berhasil, dia bisa membagikan kehidupan doanya itu dengan pertama kali dengan putri tunggalnya yang masih kecil itu, yang cantik ya, yang manis itu, rambutnya kriwil-kriwil. Bahkan yang luar biasa adalah saat rumah Ibu Clara, ya yang rumah mentornya ini, Ibu Clara itu mau dijual. Lalu ada pembeli yang seorang hamba Tuhan, saya pikir tuh ya, seorang hamba Tuhan, waktu dia masuk dari ruangan ke ruangan, ketika sampai di war room-nya Ibu Clara ini, dia sampai mundur. Yang mau beli rumah ini mundur. Kenapa? Karena merasakan ada atmosfer yang berbeda. Ada hadirat Tuhan di situ. Ya, ada Tuhan di ruangan tersebut. Wah, waktu saya nonton filmnya ini gitu, saya merasa ini luar biasa keren gitu ya. Luar biasa keren. Dan ini untuk saya tuh keren banget gitu. Sampai waktu saya the first time nonton film War Room ini, air mata saya justru mengalir deras di titik itu gitu, ya kan? Dan sejak saat itu saya memutuskan bahwa saya harus punya War Room di rumah saya yang lama dulu maupun sekarang di apartemen saya yang baru. Ya, selalu saya nggak pikir menyediakan apa, tempat apa, tapi pokoknya saya harus ada satu ruangan khusus di mana saya itu bisa seringkali di ruangan ini, ya tempat saya mengajar Anda semuanya ini, men-sharingkan hidup saya bisa berteriak kadang-kadang. Ketika di sini saya itu penuh. Saya bisa meniup shofar saya di sini. Saya bisa menari di sini. Saya bisa ngadu semua yang penuh di hati saya. Ya, di ruangan ini ya. Nah, saya itu teringat ibu-ibu semuanya. Ada satu ayat dari Perjanjian Lama di Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Bunyinya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat-ayat ini seringkali orang berpikir kok susah banget gitu ya kan. Apa maksudnya? Ayat ini sebetulnya berbicara tentang pentingnya kita ini berbagi tentang cinta kita.
cinta kita kepada Tuhan kita itu kepada orang lain. Lewat apa? Lewat hal-hal yang kita lakukan berulang-ulang ya setiap hari. Kalau sesuatu tuh enak, makanan aja kalau enak, Anda kan kepengen ngulang makan lagi. Kangen gitu ya kan. Kalau ada sesuatu yang bagus, film yang bagus, Anda pengen nonton lagi. Betul ya? Ada sesuatu yang keren gitu, Anda pasti itu ceritakan gitu dengan orang. Iya. Nah, anak-anak kita itu pasti akan melihat sesuatu yang itu tuh akhirnya mereka ngerti bahwa maminya ini sangat cinta Tuhan gitu. Tuhan itu keren banget. Tuhan itu apa ya? Tuhan itu sesuatu yang sentral di dalam hidup saya. Nah, apakah itu terlihat oleh anak-anak Anda di dalam hidup Anda? Ya kan? Maminya itu adalah orang yang apa ya? Bukan hanya menyebut Tuhan, Tuhan ya. Itu anak-anak akan ilfil ya kalau seperti itu ya. Tetapi kelihatan gitu, cintanya akan Tuhan itu kelihatan gitu ya. Mungkin mbak kita bahkan yang di rumah kita pun dia bisa merasakan bahwa nyonya saya ini memang orang yang apa ya, kayaknya kok deket banget gitu kalau sama Tuhannya ya gitu, selain lewat kehidupan kita dan lewat kata-kata kita. Nah, beberapa cara sederhana juga untuk melakukan itu juga bisa sebetulnya dengan memilih hiasan-hiasan di rumah kita, apalagi di ruang doa kita. Ya, hiasan-hiasan yang bukan sekedar bagus, sekedar mahal, sekedar keren, sekedar branded. Banyak orang menaruh barang-barang yang mahal, branded, pokoknya yang asal branded, saya taruh di rumah saya supaya rumah saya kelihatan keren, supaya rumah saya kelihatan mahal, gitu ya kan? Atau sekedar matching dengan ruangan kita. Tidak. Ya, melainkan juga harusnya kita itu meletakkan di rumah kita, kalau kita sungguh cinta Tuhan, gitu ya, adalah sesuatu yang ada meaningnya secara rohani. Ya, apalagi di war room Anda, di ruang doa Anda, gitu ya. Untuk siapa? Untuk supaya kita ini bisa cerita kepada anak-anak kita. Kenapa kok mama taruh ini, gitu ya kan? Kenapa mama pasang ini? Kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada siapapun yang datang ke rumah kita atau lihat ruang war room kita, gitu ya. Bagus juga kalau anak-anak Anda itu masih kecil, Anda mungkin bisa punya yang namanya prayer board gitu. Ya, sebetulnya anak-anak yang sudah besar juga nggak apa-apa sih ya, kita punya prayer board yang mereka itu bisa ikut baca apa yang Anda sedang doakan. Ya, di film tersebut Putri Elizabeth itu akhirnya ikut baca. Maminya itu sedang doa apa sih gitu. Ya, sedang doa apa. Dan bahkan akhirnya papinya atau suami dari si Elizabeth ini juga ikut membaca. Ya, dan bahkan akhirnya suami Elizabeth itu disentuh Tuhan yang akhirnya menuntunnya kepada pertobatan. Saya percaya di ruangan yang terus kita pakai untuk encountering with God. Ya, terus di mana itu ada cinta kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu bukan Tuhan yang berhutang. Ya, pasti di situ ada hadirat Tuhan. Siapapun yang masuk ke ruangan itu, ya, pasti akan dijamah oleh Tuhan. Ya, akan dijamah oleh Tuhan. Cucu saya Daud itu kalau masuk ke ruangan sini, pernah saya kaget. One day, karena dia seringkali lihat saya berdoa di sini, kalau dia nginep begitu ya, ikut gitu. Dia bilangnya dia nggak ganggu, jadi ya udah saya biarkan aja. Satu kali dia masuk ke ruangan sini dan dia bilang begini, Enma, di kamar ini ada God ya. Ada God, dia bilang gitu. Ada Tuhan ya di ruangan ini. Ya, hati anak kecil itu kan masih murni. Ya. Nah, sekarang yang keempat tadi kita lihat bahwa don't be lukewarm. Apa ini? Jangan jadi suam kuku maksudnya, ya. Pelajaran penting ini saya dapatkan di awal film tersebut. Saat Elizabeth itu menggambarkan, ditanya sama Bu Clara tua ini, bagaimana kehidupan doa kamu gitu. Lalu Elizabeth ini menjawab gini, ya biasa gitu. Seperti kebanyakan orang Kristen kan. Maksudnya gimana? Ya begitu aja gitu. Ya, biasa-biasa aja lah pokoknya. Lalu si Ibu Clara tua ini mau kasih pelajaran tentang yang namanya suam-suam kuku. Dia buatkan kopi,
2. Satu untuk dia sendiri, untuk Bu Clara tua sendiri. Itu kopinya adalah kopi yang panas gitu ya kan. Sedangkan dia buatkan untuk si Elizabeth ini kopi yang lukewarm. Ya, yang suam-suam. Waktu si Elizabeth ini minum, dia kaget. Dan dia bilang gini, ini nggak enak banget ya. Kopinya nggak enak banget. Tapi si Clara tua ini minum dengan enaknya. Enak gitu ya kan. Lalu Clara tua ini berkata, seperti itulah kehidupan doamu. Ya, Anda dan saya juga seharusnya hot, seharusnya on fire. Ya, selalu dengan Tuhan. Selalu ingin more and more of Him. Ya, karena Alkitab sudah mengingatkan loh ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu berkata begini, ya biarin itu kan Bu Glory yang on fire lah. Saya emang kehidupan doa saya kayak begini kok. Anda harus tahu, bukan saya yang ngomong, tapi Tuhan Yesus. Saya hanya mengingatkan saja, ya. Tuhan Yesus sendiri berkata di kitab Wahyu, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, perhatikan baik, dan tidak dingin atau panas. Aku, Tuhan Yesus sendiri, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Gak usah setan. Tuhan Yesus sendiri yang akan memuntahkan. Itu sebabnya setan itu ngerti ayat ini. Setan itu kalau nyuruh Anda dan saya jadi jahat kan nggak bisa. Makanya setan tidak perlu nyuruh Anda dan saya jadi jahat. Cukup setan itu nusukin kita supaya kita itu nggak punya kehidupan doa yang on fire. Cukup kehidupan doa kita itu biasa saja. Kehidupan doa yang bagaimana? Yang kewajiban saja. Karena kalau kita tidak panas dan tidak dingin, tidak on fire, nggak usah setan. Tuhan sendiri yang berkata, dia akan memuntahkan kita dari mulutnya. Dan firman-Nya di Yohanes 15 berkata, without Him, we can do nothing. Ya kan? Tuhan Yesus juga yang berkata, without me, you can do nothing. Ya. Nah, yang keenam adalah, yang kelima, ini ada sambungannya dengan yang tadi, yang lukewarm itu, don't be lukewarm. Ya, yang kelima adalah we should grow to love prayer. Bertumbuh untuk mencintai, ya seharusnya kita itu bertumbuh untuk mencintai doa atau mencintai berdoa. Nah, ini penting banget ibu-ibu. Saya pagi ini sungguh-sungguh kepingin share ini. Kadang bagi sebagian besar orang Kristen, yang namanya berdoa itu hanya sekedar kewajiban. Sekedar tugas. Kita melakukannya karena kita tahu bahwa kita harus berdoa. Sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristiani, ya ada satu kewajiban. Selain ke gereja gitu ya kan, adalah berdoa. Kita hanya memandangnya itu sebagai ya keharusan. Tok gitu aja. Sehingga banyak orang Kristen memandang doa itu bukan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Iya kan? Bukan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Dan akhirnya nular ke anak-anaknya. Berdoa itu cuma keharusan. Karena dia juga melihat papi maminya juga berdoa itu bukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu apa? Nonton bioskop itu menyenangkan. Makan di luar menyenangkan. Traveling ke luar negeri menyenangkan. Kalau berdoa, membosankan. Itu yang akhirnya tertransfer di dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, nah di film War Room ini, kita melihat bagaimana Elizabeth itu di awalnya kehidupan doanya, gitu ya kan? Yang waktu memulai War Room-nya, gitu ya kan? Dia rasanya tadinya belum punya war room, cuman duduk aja di meja gitu ya. Dia nggak bisa menikmati gitu. Sangat-sangat tidak menikmati.
Namun ketika dia akhirnya terus melakukannya, apalagi setelah dia itu menemukan gitu tempat yang dia bisa dijadikan war room-nya, ya kita melihat bagaimana pertumbuhan kehidupan doanya. Bagaimana Elizabeth ini sangat menikmati gitu. Ya kan di awalnya dia bawa makanan masuk gitu sambil ngemil gitu ya. Ya nggak apa-apa. Itu kan namanya baru awal. Rasanya kok lama ya, aduh lama. Jadi dia sambil ngemil, sambil ngomong sama Tuhan begitu ya. Tapi akhirnya kita melihat bagaimana perbedaan yang sangat signifikan terjadi di dalam dirinya. Seperti tadi yang disaksikan oleh Bu Tintin juga. Dan itu akhirnya juga mempengaruhi hidupnya, mempengaruhi sukacitanya, mempengaruhi cara dia memperlakukan puterinya, dan cara dia menanggapi kesinisan dan kepahitan kata-kata dari suaminya. Waktu suaminya belum berubah, tapi Elizabeth sudah berubah. Ternyata ada perubahan di rumahnya. Yang suaminya sangat-sangat heran sampai. Gitu ya kan. Kok aku begini biasanya dia langsung pang, tapi ini enggak. Nah, Anda harus nonton memang filmnya ya. Nah, sekarang Elizabeth itu berdoa bukan semata-mata karena dia harus berdoa. Melainkan karena doanya itu memenuhi dirinya dengan sukacita. Setiap kali dia masuk ke war room-nya, tadi kayak Bu Tintin berkata, dia dapat kekuatan baru. Iya kan, dapat kekuatan baru. Nggak peduli pergumulan yang masih atau sedang dia hadapi. Ya, ada quote yang bagus. Saya suka sekali waktu saya baca quote ini. Dan saya tampilkan di sini. Semoga ibu-ibu bisa screenshot. Untuk ingat-ingat, nanti boleh ditempel di rumah masing-masing. Prayer is a gift from God. A gift, ibu-ibu. Jangan salah. A gift from God. Hadiah. Kenapa? A chance for us, kesempatan ya, for us to spend time with Him. Kesempatan untuk kita itu menggunakan waktu dengan Raja di atas segala raja. Talk to Him. Kalau Anda dapat kesempatan ketemu Pak Jokowi, gimana? Nggak ngerti, Anda udah dandan pakai kondom kan ya. And hear His voice. Ya. This should be something we long for and enjoy. Ya kan? Doa itu hadiah dari Tuhan, kesempatan untuk kita menggunakan waktu dengan Tuhan, bicara dengan Dia, ngedengerin suaranya. Harusnya ini menjadi sesuatu yang we long for, apa? Yang kita cari, kita tunggu-tunggu, and enjoy. Ya kan? Bukan boring harusnya. Ya, ya, quote ini bagus banget. Saya suka banget. Ini mengingatkan saya dan waktu saya baca quote ini saya bilang yes gitu. Ya. Nah, saya mau cerita di kehidupan realnya supaya Anda bisa paham. Suatu kali ini intermezzo ya cerita. Suatu kali Pak Gana itu sudah pergi ke Singapura gitu. Saya dan Pak Gana sebetulnya mau pergi ke Singapura, ada satu perlu. Tapi Bapak sudah berangkat duluan karena saya masih ada beberapa yang saya harus selesaikan di Jakarta dan Pak Gana sudah ada meeting, ada conference di Singapura, jadi Bapak harus berangkat duluan. Ceritanya kan saya nyusul sendirian nih, pagi-pagi saya udah packing semuanya, saya sendirian ke Bandara Soekarno-Hatta diantar supir saya. Nah, saya itu nggak seneng mepet-mepet, saya senengnya itu masih punya waktu banyak. Saya udah nunggu gitu, pokoknya ruang seringkali anak saya Theo itu suka bilang ngapain sih mah awal banget gitu, itu aja gate-nya belum dibuka ya sudah biarlah, soalnya kalau anak muda kan bisa lari kenceng lah, kalau saya kan enggak, mendingan saya daripada sampai di gate gitu kan dikira saya sakit apa, asma atau apa ya kan, jadi saya seneng yang sebelum rame gitu, saya udah duduk di gate-nya ya, duduk di gate-nya. Nah, tiba-tiba Pak Gana itu call, Pak Gana telepon dari Singapura. Pak Gana biasanya memang suka cek apakah saya udah nyampe belum, saya udah ini belum. Nah, jadi kan saya terima, saya pakai headphone begitu. Suara Pak Gana nggak kedengeran, tapi kan waktu saya jawab, ya pasti Pak kedengeran, orang yang di sebelah saya juga kedengeran. Saya ngomong tuh nggak kenceng-kenceng sih Bu, ya bukan kayak ngasih PA begini, enggak gitu ya. Saya menjawab Pak Gana tapi gitu.
Ya saya nggak perhatikan kanan kiri saya bagaimana gitu ya. Saya pokoknya ngomong aja dan itu masih sepi sih gitu. Selesai saya menutup telepon ini dan saya tuh berdiri karena kayaknya sudah mulai ada beberapa yang sudah mulai masuk ke antrean untuk masuk ke pesawat begitu ya. Dan saya nggak mau di paling belakang buru-buru gitu. Jadi saya berdiri. Tapi tiba-tiba waktu saya berdiri, tiba-tiba ada seorang wanita muda ya. Ternyata sudah ibu-ibu karena kecil gitu ya badannya, usianya more or less seperti Margot anak saya ya. Jadi dia menghambur ke saya dan ke pelukan saya dan langsung memeluk saya dengan bilang Ibu Glory gitu. Jujur saya kaget banget Bu, ya saya kaget banget karena saya nggak kenal, saya berasa nggak kenal. Tapi ini anak kok berasa kenal banget ya sama saya gitu. Lalu dia tunjukkan ke saya gini, ini loh dia baru ternyata dia juga pakai headphone begitu. Lagi ngapain Ibu? Dia lagi mendengarkan dari handphonenya. Ternyata dia mendengarkan Spotify isinya itu khotbah saya. Jadi dia bilang gini, Ibu Glory saya itu sudah sangat familiar dengan khotbahnya, dengan suara Ibu dan saya juga familiar dengan wajahnya Ibu. Karena kalau lihat pas dulu masih di Prisma ya, dia lihat dari saya di Prisma, sangat familiar. Nah, saya nggak familiar kan sama dia gitu ya. Dan dia bilang begini, Bu saya seneng banget tadi waktu dengar suara Ibu, saya itu nengok, ternyata benar ini Ibu Glory. Jadi dia tuh udah nungguin sampai saya kelar. Kelar ngomong sama Pak Gana, langsung dia serbu. Saya tertawa, ya kan saya bilang, oh iya kenalan. Jadi di situ kenalan dan udah dipanggil masuk ke pesawat. Nah Tuhan itu memang ajaib. Ya, Tuhan itu seringkali mengerti yang namanya orang yang longing for, gitu ya kan. Itu kan tidak bisa dibuat ya kan seperti itu. Duduk sudah nggak bisa dipindah-pindah. Ternyata di atas pesawat tuh ibu-ibu, kami itu duduknya sebelahan. Sebetulnya nggak sebelahan banget. Jadi gini, dia pilih di jendela, saya itu pilih di aisles gitu, di lorong. Ya gitu. Lah tengahnya harusnya ada orang. Tapi entah gimana kok nggak ada orangnya. Ya, nggak ada orangnya. Jadi kami berdua bisa taruh tasnya itu di tengah seperti itu dan sepanjang perjalanan dari Jakarta sampai Singapura kami berdua bisa ngobrol. Dan tiba-tiba ya sudah harus mendarat di Changi Airport di Singapura gitu. Dan ibu muda ini berkata begini, rasanya cepet saya masih kepengen ngobrol sama Ibu Glory. Oh ya nggak bisa ya, orang sudah harus turun dan saya juga sudah dijemput ya dan sama Pak Gana dan sebagainya. Ya, nah waktu saya menyiapkan PA ini gitu, saya ingat ya. Prayer is a gift from God, a chance for us to spend time with Him, talk to Him, and hear His voice. This should be something we long for and enjoy. Iya kan? Ibu muda itu berkata bahwa tadi saya waktu berangkat dari rumah, saya sudah deg-degan. Saya itu belum pernah berangkat yang sendirian, Bu. Dan saya tuh berasa saya bakal boring, saya nggak punya teman. Tapi ternyata God is good. Ya Tuhan itu baik banget. Saya malah hari ini dipertemukan dengan Ibu Glory. Saya belum pernah lihat Ibu Glory secara fisik. Harusnya kita di waktu kita berdoa, kita mungkin gambarannya seperti itu. Ya, Tuhan aku sudah lama banget kepengen ketemu. Aku kepengen ngobrol Tuhan. Apakah kita punya seperti itu? Apakah kita longing for seperti ibu muda itu? Ya, dan akhirnya ibu muda itu kepengen join di Komsel HOTK udah lama banget dan akhirnya sekarang keturutan ke impiannya. Akhirnya dia join di Komsel kita, ya Komsel Women. Semoga rajin ikut Komselnya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang keenam. Mentors are fab. Artinya apa? Para mentor itu luar biasa. Di film tersebut setelah Ibu Clara itu ya memperkenalkan kepada Elizabeth tentang yang namanya ballroom, Ibu Clara ini bertindak sebagai mentornya dari Ibu Elizabeth. Ya, secara rutin itu membuat janji untuk bertemu dan berbicara dengan Elizabeth tentang kehidupan doanya. Clara ini tidak sekedar memberitahu apa yang harus dilakukan oleh Elizabeth dan nggak pernah ketemu lagi.
Tetapi Clara ini secara terus-menerus menyupport, menanyakan perkembangannya gimana, menyemangati Elizabeth waktu Elizabeth itu merasa capek, merasa down. Karena di dalam namanya peperangan rohani kan kita bisa capek, Bu. Nggak mungkin kita itu nggak capek begitu. Saya juga kadang-kadang capek banget rasanya. Ya, namun juga Ibu Clara ini celebrate gitu, ya kan? Waktu Elizabeth itu bercerita bahwa dia berhasil, dia nggak iniin suaminya. Dia sekarang sudah tahu bahwa peperangan itu bukan ngelawan suaminya, ya. Bahkan dia cerita bahwa oh saya itu sudah ngusir setan. Ya di filmnya itu dia berkata ini rumah punyanya Tuhan Yesus yang bertahta di sini. Get out, keluar setan, kamu tidak boleh ada di dalam rumahku. Wah, itu Ibu Claranya senang banget gitu ya, disemangati walaupun dengan hal yang sederhana. Ayo kita makan es krim gitu ya kan. Makan es krim karena aku senang banget ini bisa celebrate keberhasilan kamu gitu ya. Nah, dari pengalaman saya yang namanya mentor atau ibu rohani itu luar biasa. Ya, makanya seharusnya orang itu memang tidak bisa punya banyak anak rohani. Ya, saya paling takut kalau ada orang meminta saya menjadi ibu rohani karena waktu saya. Ya, saya itu nggak bisa lagi. Kalau sekarang diminta untuk khusus menjadi ibu rohani seseorang, saya mungkin nggak mau. Bukan karena nggak mencintai orang itu, tapi saya nanti menjadi tanggung jawab saya dengan Tuhan. Dengan waktu saya ini saya nggak bisa. Kenapa? Karena pengalaman saya dengan ibu rohani saya dulu, ya waktu saya ada di pelayanan di Jogja, waktu itu saya masih mahasiswa, bagaimana dia melatih saya sungguh-sungguh gitu, man to man istilahnya, walaupun ini woman to woman gitu. Bagaimana dari awalnya saya itu merasa bahwa saat teduh, baca firman, doa itu kewajiban, ya kan? Kewajiban karena di persekutuan diajarkan sehingga itu seperti dimonitoring, itu seperti kewajiban. Ya kan, bahwa saya pernah cerita di HOTK ketika saya pagi-pagi buru-buru mau kuliah dan saya itu cepet-cepet makan saja begitu mau makan. Ibu rohani saya ini mengambil makanannya dan diganti dengan Alkitab fisik ya, waktu itu kan belum ada iPad segala. Dan dia berkata, no daily bread, no bread Gloria. Aduh itu seperti rasanya saya kayak dibruk begitu ditampar. Ya, tetapi bagaimana ketika saya naik motor, dia mau starter motor, dia ternyata sudah menyiapkan tuna sandwich buat saya. Ya, dan dia berkata, I love you Gloria. Saya sampai jalan ke kuliah air mata saya ngalir. Pakai helm waktu itu ya, ngalir air mata saya. Jadi yang saya mau berkata begini, sangat penting untuk Anda itu bisa menemukan seorang mentor yang punya waktu dan hati untuk Anda. Ya, saya pribadi jujurnya selesai acara ini jangan ada yang meminta saya untuk menjadi mentor ya. Saya nggak berani dengan kesibukan saya saat ini ya. Tapi untuk kita masing-masing seharusnya kita itu bisa menjadi ibu rohani at least untuk anak-anak kandung kita, ibu-ibu. Ya, untuk anak-anak kandung kita sebelum mereka itu dewasa dan bertemu dengan mentor rohaninya. Ya, dengan mentor rohaninya. Karena ya anak-anak itu tanggung jawab kita ketika mereka belum dewasa. Ya, harusnya kitalah mentor rohaninya. Yang itu kita celebrate. Dulu saya suka celebrate dengan Deo. Kalau Deo selesai, kamu ndak bolong, bisa menyelesaikan saat teduh kamu 1 bulan ini. Jangan lama-lama, jangan setahun gitu ya kan. Kami celebrate, makan di tempat yang apa yang dia suka. Kadang-kadang hanya ke kafe. Seperti itu. Ya. Nah, kalau yang dengan di luarnya Deo, saya itu yang sungguh-sungguh saya pernah bimbing benar-benar gitu ya kan. Yang ajarin benar-benar itu diajarin gitu. Yang masih ada mungkin di PA ini hanya Bu Clara. Dan satunya yang akhirnya menjadi anak menantu saya, Margot gitu ya. Itu benar-benar saya bimbing harus begini, seringkali juga dimarahin seperti itu gitu ya, karena akhirnya dengan kesibukan nggak bisa gitu. Dulu di Jogja saya punya 5 anak rohani
Ya, waktu saya masih kuliah. Oke, dan yang terakhir adalah find someone to invest in. Apa maksudnya ini? Temukan seseorang yang kepadanya Anda itu bisa berinvestasi. Nah, di film War Room ini, kalau Anda ingat, di ujung kisahnya, Clara itu mengencourage Elizabeth untuk menemukan seseorang yang kepadanya Elizabeth itu bisa berinvestasi. Karena si Clara ini bercerita, aku dulu juga doa. Waktu aku akhirnya sudah menang gitu ya kan. Dengan pergumulanku, walaupun bukan berarti sempurna, aku ini doa, aku pengen Tuhan kirim satu orang aja untuk aku bisa berinvestasi kekal. Dan ternyata Tuhan kirimkan kamu gitu. Ya. Nah, saat Anda sudah mengalami kemenangan di dalam kehidupan rohani atau di dalam kehidupan jasmani juga, temukan seseorang yang kepadanya Anda bisa berinvestasi. Ini sangat penting. Seseorang yang kepadanya Anda bisa berbagi kehidupan. Ya, bagaimana Anda dulu bergumul gitu dan akhirnya menang lewat war room Anda, lewat kehidupan doa Anda. Ini akan dan Anda bisa mengencourage orang tersebut juga untuk mau memulai kehidupan doanya dan memiliki war room yang Anda sudah seperti yang Anda sudah miliki dan Anda sudah jalani dan Anda sudah menang begitu. Ya, saya mungkin dipanggilnya lebih untuk berbagi secara banyak orang lewat khotbah. Tapi kan nggak harus seperti saya. Saya ini berinvestasi kepada hidup mungkin ratusan orang, ya kan? Tetapi Anda nggak apa-apa gitu. Mari berinvestasi dengan 1-2 orang itu oke banget sudah, ya. Nah, karena apa? Karena amanat agung Kristus. Ya, karena amanat agung Kristus berkata demikian. Then Jesus come close to them and said, all authority of the universe has been given to me. Now, wherever you go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to faithfully follow that I have commanded you. Ini penting untuk kita ajarkan. And never forget that I'm with you every day, even to the completion of this age. Kemudian Yesus mendekati mereka dan berkata, semua otoritas alam semesta telah diberikan kepadaku. Sekarang kemanapun kamu pergi, buatlah murid dari segala bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka untuk setia mengikuti apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan jangan lupa bahwa aku bersamamu setiap hari, bahkan sampai akhir zaman ini. Saya rasa kita tidak harus menunggu sampai sempurna mengenal pribadi Tuhan Yesus kita dan baru kita qualified atau expert untuk bisa berbagi, untuk bisa berinvestasi kekal dengan orang lain tentang how great our God is. Karena apa? Nggak ada dari kita yang kalau kita nunggu itu kita bakal jadi expert. Nggak akan. Tapi sekecil apapun yang kita ketahui dan alami, dengan berjalannya kita, experience-nya kita, gitu, pengalaman kita berjalan dengan Tuhan Yesus, itu akan menjadi investasi yang paling berharga dan kekal dalam kehidupan seseorang. Kalau kita mau melakukannya. Saya juga tidak sempurna, masa saya berbagi gini sama Anda semuanya, sama ibu-ibu semuanya, ya kan? Itu karena saya sudah sempurna? Enggak. Saya juga masih jatuh bangun, tapi saya mau berbagi, saya mau berinvestasi. Ya, nah ada quote yang bagus yang berkata, your test will be your testimony. Your test will be your testimony. Tes itu apa? Pencobaan, pergumulan yang Anda dan saya sekarang masih hadapi, one day will be your testimony. Ya, suatu hari kelak akan bisa menjadi kesaksian kita. Ya, jadi jangan menyerah. Kalau hari ini masih ada pergumulan. Makanya saya berdoa sungguh dan berharap ibu-ibu, semuanya, wanita hebat semuanya, yang siang ini, pagi ini, ikut Zoom kita, ya, mau memulai war room ibu-ibu masing-masing. Ya, suatu hari kelak, Anda juga bisa sharekan ini dengan orang lain. Yang pertama dan utama adalah kepada putra-putri Anda. Ya,
itu akan akhirnya menjadi investasi kekal. Mungkin Anda selama ini siapkan investasi banyak-banyak untuk anak Anda. Apakah Anda punya investasi yang kekal? Ya, investasi yang tidak akan dimakan oleh ngengat dan rayap sampai Anda dan saya berdiri di tahta pengadilan Kristus nanti. Ya, saya percaya investasi kekal Anda itulah yang akan nantinya ikut menentukan apa? Mahkota-mahkota yang akan Anda terima dari Yesus Tuhan kita. Saya ingin tanya, siapa yang menangkap apa yang saya sampaikan ini? Dan sepakat untuk mau membuat war room di rumah kita masing-masing untuk akhirnya kita bisa berinvestasi kekal ketika kita nanti berkemenangan di dalam Tuhan. Siapa sepakat mau membuat war room, boleh lambaikan tangannya supaya saya bisa melihat orang-orang wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, oke, mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Itulah yang saya ingin bagikan tentang war room ini, ya, menyambung undeserving kemarin. Karena saya tahu bahwa undeserving tentang forgiveness, ya, tentang pengampunan itu tidak mudah, ya. Harus dibarengi dengan tindakan yang realnya, yang praktikalnya. Apa? Nggak bisa kita cuma berkata, oh oke deh, saya mau belajar untuk mengampuni. Kalau itu nggak disupport, ya, dengan ibu-ibu punya yang namanya war room, kemungkinan besar ibu-ibu akan kalah. Kita akan kalah. Ya, kita butuh ruangan, kita butuh tempat di mana kita menggali kekuatan. Di mana kita itu tadi yang sudah dibagikan oleh Bu Tintin, ya. Itu perlu banget, enggak bisa ditawar lagi. Untuk saat ini, terlebih lagi untuk waktu yang ke depan. Oke, saya mungkin mengakhiri di sini, nanti kita akan masuk ke question and answer, ya. Tanya jawab, silahkan Ibu Marta mengumumkan role-nya. Ya, terima kasih Ibu Gloria untuk khotbahnya luar biasa, sangat menyentuh kita ya. Semoga kita semua punya semangat, passion gitu untuk mencari Tuhan dan menyiapkan war room di tempat kita masing-masing. Oke, sekarang kami akan berikan kesempatan untuk ibu-ibu bertanya di sesi tanya jawab ini, dan kami berikan waktu untuk menuliskannya di chat box ya. Dan sambil menunggu ibu-ibu menulis, Henny, praiser kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Mari kita angkat pujian ini. Pujian ini menjadi kekuatan kita. Kalau kita berdoa dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan firman-Nya yang menguatkan jiwa dan roh kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
setiap langkah aku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku berserah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Oke, terima kasih Bu Heni untuk puji-pujiannya. Baik, saya akan bacakan baru masuk 2 pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, siang Ibu, bagaimana kalau ruangan di rumah sangat terbatas, apakah boleh di kamar saja atau di sekitar meja doa? Boleh-boleh saja. Yang penting adalah bahwa kita ini, Ibu yang paling tahu kan situasi rumah kita, kan kita yang sendiri yang paling tahu ya gitu, bahwa yang penting adalah itu tadi, bahwa kita itu tidak mengganggu orang dan tidak diganggu. Seperti itu gitu ya. Jadi satu sudut aja, nggak perlu yang sampai besar, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan yang mengganggu orang lain, apalagi khususnya kalau misalnya pasangan kita gitu ya, bukan yang atau belum di dalam Tuhan, seperti itu gitu ya. Tapi itu jawaban saya. Jadi nggak apa-apa gitu, asal Ibu yang memastikan saja bahwa itu adalah tempat di mana Ibu bisa menyendiri gitu, bisa tenang ya, bisa tenang. Dan nggak dirubah-rubah gitu. Misalnya Ibu buat itu di meja makan, itu kan ya jangan. Karena kan nanti kalau mau makan gimana? Harus disingkirin lagi gitu ya. Ibu mau meletakkan apa seperti tadi Ibu Tintin itu. Ya, nempel-nempel kan juga nggak bisa kalau di situ ya. Pertanyaan selanjutnya, kapan kita bisa berinvestasi sedangkan kita saja masih berkumpul terus-menerus? Ya, kapan bisa berinvestasi? Tadi saya bilang kan walaupun kita masih bergumul seperti itu. Tetapi kalau kita ini on progress, kan lain. Ada orang bergumul tapi stuck. Cuman bergumul aja. Nggak ngapa-ngapain, nggak on progress gitu. Tapi kalau kita itu sedang moving forward, kita sedang terus maju, ya kan? Kan kita bisa berbagi. Saya juga kemarinnya kan berbagi sama Anda. Bagaimana saya itu, kalau Anda tanya sama saya bahwa Bu Glory sekarang sudah berkemenangan belum dengan lututnya? Sudah bisa kembali lari naik tangga belum? Belum lah. Ya, kalau malam kadang-kadang masih sakit banget sih. Ya, nggak selalu, nggak setiap malam. Tetapi kadang-kadang saya juga bingung gitu. Saya hidroterapi, saya ini berenang gitu ya, rutin gitu. Kok masih sakit ya? Kadang-kadang malah sakit gitu misalnya itu ya. Sampai
apa salah berenangnya, tapi ya berenangnya udah ya begitu, udah dari lama ikut medical swimming ya, seperti itu gitu. Jadi tetapi kenapa saya berani berbagi? Untuk menguatkan Anda semua bahwa yang namanya Ibu Glory yang berbagi firman Tuhan, sharing firman ini bukan berarti no problemo gitu ya kan, tetapi kan saya berbagi bagaimana lewat ruang doa saya, lewat war room saya, akhirnya saya mendapat janji Tuhan, tetapi juga ketika Tuhan ingatkan tentang lagu yang nanti kita akan nyanyikan di akhir ya, akan Bu Eni akan pimpin kita nyanyikan di akhir, bahwa setiap kali saya seperti digocok setan gitu, bahwa kapan Tuhan mau sembuhkan kamu? Lah dulu kamu aja umur 13 baru sembuh umur 46, berarti 33 tahun. Terus sekarang jumlahin umurmu sekarang 57 tambah 33. Umurmu berapa? Udah kepala 8. Kamu bukan akan lebih sembuh, akan lebih parah, iya. Kan itu seringkali suara seperti itu datang kan. Audible Bu, enggak sih. Tapi itu suara di sini mengganggu, saya tahu itu pasti suara si jahat, bukan suara Tuhan. Ya kan gitu. Apa yang kita harus buat? Karena saya punya war room, karena saya punya waktu-waktu doa yang memang tertentu. Akhirnya saya tahu, ya kan di dalam waktu doa kan tidak hanya berdoa, kadang-kadang juga praise and worship itu kan juga membangun on fire kita. Dan akhirnya saya setiap kali seperti itu, saya nyanyi aja, walaupun suara saya tidak bagus kayak Bu Eni, tapi saya nyanyi aja, saya berkata apa? Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Dan itu kadang-kadang saya nyanyi itu sampai nangis. Kemarin waktu mengulang di khotbah juga tidak bisa enggak air mata saya keluar. Kadang-kadang saya menyanyikan itu di saat saya sakit banget siang hari. Ya kan, seperti itu. Tapi kenapa saya berani berbagi? Supaya Anda yang juga masih sakit kan macam-macam. Bisa sakit fisik seperti saya, tapi bisa juga sakit di dalam hubungan keluarga, sakit di dalam keuangan, sakit di dalam orang yang diampuni ini masih terus nyakitin. Ya kan, yang kemarin kita bicarakan. Ayo, jangan nyerah gitu. Saya juga masih sakit, tapi saya nggak nyerah kok. Tuh, ya gitu. Jadi gimana kalau kita sendiri masih terus bergumul? Apa kita bisa berinvestasi? Bisa. Selesai dari YouTube yang kemarin, yang penutupnya ada lagu yang nanti kita akan nyanyikan itu. Saya kadang-kadang udah lupa judulnya apa gitu ya. Banyak sekali WA yang saya terima. Ya, bahkan ada yang dari luar negeri yang WA saya yang mengatakan bahwa Bu Glory saya dikuatkan. Saya tahu bahwa kalau Bu Glory nggak menyerah, saya juga mau nggak menyerah Bu. Kita sama-sama berjuang ya Bu. Saya doakan Ibu akan kembali sehat, Ibu akan ya gitu. Jadi waktu kita masih bergumul, kalau kita mau berinvestasi, kita tidak fokus pada diri kita sendiri. Orang yang tidak bisa berinvestasi cuma satu tok. Bukan orang yang tidak sempurna, tidak bisa berinvestasi. No. Nggak ada dari kita yang perfect. Orang yang tidak bisa berinvestasi adalah orang yang masih self-centered. Yang playing victim. Ya, yang aku ini menderita banget. Nggak ada orang yang pencobaannya lebih berat dari aku. Tuhan tuh nggak sayang sama aku. Aku ini nasibku sial banget. Nah, itu nggak bisa berinvestasi. Ya, tapi kalau kita ini mau punya hati yang lapang, kita mau jadi a prisoner of hope, namanya aja a prisoner of hope. Jadi ya masih hope, belum terjadi. Ya kan, belum dijawab doanya, tapi I'm a prisoner of hope. Itu pasti bisa berbagi, pasti bisa berinvestasi. Ya, itu gitu. Berinvestasi terhadap orang yang paling dekat pun nggak usah tunggu kita berhasil. Anak saya, anak rohani saya, ya pasti melihat kok. Ketika saya itu bergumul, ketika saya itu berat banget. Tapi itu investasi. Sehingga waktu mereka juga mengalami sesuatu yang struggle, ya kan? Mereka nggak menyerah. Karena ingat, oh iya ya, waktu itu saya pernah dikasih tahu seperti ini. Oh iya, ada orang yang sampai hari ini masih struggle, tapi dia tidak menyerah. Aku juga nggak menyerah, kan seperti itu. Ya, jadi itu penting.
untuk kita berinvestasi. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama, bagus banget lagunya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang menanti-nantikan Tuhan pasti mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kami terus berlari Tuhan dan tidak akan menjadi lesu. Dan kami terus berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Karena Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan buat kami. Amin. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sama-sama katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya. Amin. Seturut kasih-Nya bagiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sungguh percaya. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Hamba berdoa siang hari ini, kalau sampai dengan siang hari ini, banyak dari kami, anak-anak-Mu, wanita-wanita-Mu, putri-putri kesayangan-Mu ini, yang sedang masih bergumul dengan apapun pergumulan di dalam hidupnya. Baik itu sakit penyakit, baik itu masalah keuangan, masalah hubungan dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak, dengan kerabat Tuhan, ataupun
di tempat pekerjaan, yang sedang struggle dengan pekerjaannya. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang maha melihat. Kalau Engkau masih izinkan kami ada di padang gurun ini, satu yang kami percaya, Engkau sedang punya rencana yang luar biasa buat kami. Engkau sedang ingin melatih otot-otot rohani kami ini menjadi makin kuat, menjadi makin kokoh, karena Engkau menyediakan sesuatu yang besar yang kami harus hadapi di masa depan. Yang itu membutuhkan otot-otot rohani kami ini menjadi kuat dan semakin kuat. Kami percaya itu Tuhan akan terjadi di dalam hidup kami. Kami ini adalah prisoner of hope. Kami tidak mau Tuhan dikalahkan dengan apapun di dalam hidup kami ini. Kecuali satu Tuhan, kami hanya menyerah kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan bukan dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada di war room kami masing-masing, yang akan kami siapkan Tuhan, mulai siang hari ini. Kami tidak butuh ruangan yang besar, kami tidak butuh ruangan yang bagus, tetapi hanya kami butuh niat hati kami. Niat hati kami untuk sungguh-sungguh mengutamakan Engkau, mengutamakan Tuhan Yesus, memberi tempat yang utama di hati kami, tetapi juga di rumah kami. Biar Tuhan, wanita-wanita yang Engkau kasihi ini akhirnya mengalami yang namanya breakthrough bersama dengan Tuhan. Kami hanya mau tahu satu Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Engkau akan mengerjakan apapun yang Engkau sudah firmankan. Karena janji-Mu berkata bahwa firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan pernah kembali kepadamu sebelum melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami hanya mau percaya itu Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Engkau akan menyediakan bagi kami kemenangan seturut kasih-Mu itu kepada kami. Dan kasih-Mu itu adalah kasih yang luar biasa. Karena hanya Engkau yang tidak menyayangkan anak tunggal-Mu, tetapi menyerahkannya bagi kami semua. Bagaimana mungkin Engkau tidak memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus Kristus? Tuhan, siang hari ini kami mau memilih untuk tidak menyerah kepada tusukan-tusukan, intimidasi setan yang berkata, yang seringkali berkata bahwa orang lain dicintai Tuhan, aku tidak. Enggak Tuhan, siang hari ini kami mau berkata, kami adalah putri-putri kesayangan-Mu. Justru karena Engkau mencintai kami, Engkau tidak ingin kami ini lembek. Karena Engkau tahu masa seperti apa yang akan kami hadapi di depan nanti. Masa yang tidak mudah. Dan Engkau tidak mau kami gagal menjadi warrior-warrior bride-Mu. Itu sebabnya Engkau mengizinkan kami ada di padang gurun ini. Ketika semuanya serba kering, ketika semuanya serba mepet, ketika semuanya serba tidak menentu, Tuhan ajari kami untuk tetap berseru kepadamu, untuk tetap longing for you Tuhan, untuk tetap mencari Engkau. Hamba berdoa ada urapan on fire turun di dalam hidup setiap anak-anak-Mu yang mengikuti Zoom ini dan juga nanti yang mengikuti YouTube-nya. Tuhan, biar sungguh-sungguh Tuhan, Engkau sendiri yang melawat setiap kami anak-anak-Mu ini. Tidak ada dari kami yang suam-suam. Tidak ada dari kami yang bodoh dengan mengikuti saran dari setan. Untuk kami biasa-biasa saja dengan kehidupan doa kami. Untuk kami biasa-biasa saja dengan perjumpaan kami dengan Tuhan. Enggak Tuhan, kami tidak mau. Kami siang hari ini mau memilih on fire. Kami siang hari ini mau memilih untuk selalu menggebu-gebu dengan Tuhan. Karena hanya Engkaulah kekuatan kami. Tuhan, walaupun kami belum selesai dengan padang gurun kami tidak mau menyerah. Karena kami tahu bahwa di ujungnya adalah tanah perjanjian. Kami mau terus berjalan dengan Tuhan Yesus di padang gurun ini. Supaya nanti ketika kami keluar dari padang gurun ini, kami seperti Sulamit. Kami sedang menyandarkan kepala kami ini Tuhan di baumu. Karena Engkau mencintai kami sangat dan kami juga sangat mencintai Engkau Tuhan. Dan kami tahu visi yang Kau berikan kepada kami terlalu besar Tuhan untuk digagalkan oleh setan. Kami tahu bahwa di ujungnya adalah kemuliaan, adalah mahkota yang Kau sudah siapkan untuk kami saat kami ada di tata pengadilan Kristus nanti. Terima kasih Tuhan,
kalau Engkau sudah menuliskan kami di buku kehidupan-Mu. Dan biar di momen Rosh Hasanah ini, kami sekali lagi meminta, hamba sungguh memintakan Tuhan, supaya tidak ada dari para wanita ini, kami semua, yang namanya terpaksa harus dihapus dari kitab kehidupan-Mu. Karena kami memilih menyerah. Tuhan, hamba sungguh-sungguh Tuhan, memintakan, hamba begging Tuhan kepadamu supaya tidak ada satupun dari kami ini yang menyerah. Kami mau terus berjalan bersama Engkau. Walaupun padang gurun ini kelihatannya tak bertepi, tapi kami tahu kami punya Engkau di dalam hati kami. Kami punya Engkau di dalam hidup kami. Walaupun mata kami tidak semuanya Engkau izinkan melihat Engkau. Walaupun telinga kami tidak semuanya Engkau izinkan mendengar suaramu secara audible, tapi kami mendengar dengan hati kami. Tapi kami melihat Engkau dengan hati kami. Dan itu cukup buat kami Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Karena kami ini adalah bait-Mu. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya itu. Hamba sungguh berdoa. Tidak ada satupun dari wanita-wanita ini yang menyerah. Dan biar generasi di bawah kami juga tidak menyerah. Karena melihat ibu-ibunya, melihat mami-maminya begitu kuat. Begitu mencintai Tuhan. Dan iblis engkau dengar. Bahwa siang hari ini ada sekian banyak wanita hebat. Lebih dari 100 wanita hebat. Bahkan lebih dari 150. Bahkan lebih dari 160 wanita-wanita yang dicintai Tuhan. Yang mendeklarasikan Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan kami, Tuhan kami. Dan hanya kata-katanya yang akan kami ikuti, bukan kata-katamu. Engkau harus keluar dari hidup semua wanita-wanita hebat ini. Karena engkau tidak punya tempat di dalam hidup kami. Hidup kami hanya kami persembahkan untuk Yesus Kristus Tuhan kami. Hidup kami ini adalah bait dari Tuhan sendiri. Bait dari Roh Kudus sendiri. Dan siapapun, firman-Mu berkata, siapapun yang membinasakan, bait-Mu akan berhadapan dengan Yesus Kristus Tuhan sendiri. Berhadapan dengan Engkau sendiri. Itu melegakan kami sekali Tuhan. Dan biar siang hari ini kami menerima berkat yang terbaik dari-Mu. Biar kami semuanya selalu disinari dengan wajah-Mu. Dan biar Engkau menghadapkan wajah-Mu dan memberi kami semua kasih karunia. Dan berkat yang terbaik turun di dalam hidup kami. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu turun di dalam hidup kami, tinggal di dalam hidup kami, sampai kami bertemu muka dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan kami semua yang diberkati siang hari ini, kami semua yang sungguh-sungguh mau membuat war room di rumah kami masing-masing, mari kita semua katakan, amin. Dengan dan Roh Kudus, amin.